Di sebuah desa kecil, pada suatu sore yang mendung, dua bersaudara, Raka dan adiknya Lia, berjalan-jalan di tepi desa mereka. Mereka mengikuti kupu-kupu biru yang cantik. Semakin jauh dari jalan setapak, tanpa sadar, mereka masuk ke dalam hutan yang kelam, sebuah tempat yang selalu diceritakan orang tua sebagai tempat terlarang. Awalnya, Raka dan Lia merasa seperti sedang berpetualang di negeri dongeng. Burung-burung bersenandung dan sinar matahari menembus daun-daun dengan indah. Tapi lama-kelamaan, suasana berubah. Udara menjadi dingin, pepohonan semakin rapat dan kabut tipis mulai menyelimuti. "Raka, ini bukan jalan pulang," bisik Lia sambil menggenggam erat tangan kakaknya. "Kita tidak jauh kok. Kita cuma harus balik kanan dan..." Raka berhenti berbicara. Di depan mereka berdiri sebuah rumah kecil dari batu hitam dengan cerobong yang mengepulkan asap ungu. Tiba-tiba, pintu rumah itu berdiri terbuka. Dari dalam, keluarlah seorang perempuan tua dengan rambut putih kusut dan mata menyala merah. Pakaiannya dari bulu gagak dan tangannya panjang dengan kuku-kuku hitam melengkung. "Masuklah nak, anak manis," katanya dengan suara dingin. "Kalian pasti lelah dan lapar bukan? Nenek punya sup hangat untuk kalian." Lia mundur selangkah, tapi Raka mencoba bersikap berani. "Kami hanya tersesat. Kami tidak mau merepotkanmu, Nek." "Tidak masalah," kata penyihir itu sambil tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum biasa. Itu senyum yang membuat bulu kuduk merinding. Penyihir itu mengangkat tangannya dan sebelum Raka dan Lia sempat lari, tanah di bawah kaki mereka terbuka. Mereka terperosok ke ruang bawah tanah. Dan ternyata itu adalah jebakan sang nenek. Di bawah rumah, Raka dan Lia terkurung dalam sangkar dari tulang. Di sekeliling mereka tampak benda-benda aneh. Botol berisi mata katak, buku-buku sihir tua, dan tungku besar dengan ramuan hijau mendidih. "Besok malam bulan purnama, daging-daging anak akan jadi bahan utama ramuan awet mudaku. Kalian akan membuatku cantik selama 100 tahun lagi." Hahaha. Lia pun mulai menangis, tapi Raka memeluknya. "Tenang Lia, kita akan cari jalan keluar." Malamnya, saat sang penyihir tertidur di kursi goyangnya, Raka memperhatikan sesuatu. Kunci sangkar tergantung di pinggir sang penyihir. Ia juga melihat seekor kucing hitam duduk di dekat tungku, seolah menjaga ramuan. Raka berbisik pada Lia, "Kita harus bekerja sama. Kau ingat sulap benang yang kita pelajari dari ayah?" Lia pun mengangguk. Dengan pita rambut yang selalu ia pakai, Lia menjalin simpul dan melemparkannya ke arah kucing. Kucing itu mengeong, lalu mengejar pita itu, melompat ke tubuh sang penyihir dan kunci sangkar terjatuh. Raka mengambil ranting kecil yang menonjol dari lantai sangkar dan dengan susah payah menarik kunci itu mendekat. Akhirnya, klik, sangkar terbuka. "Kita buat ramuan sihir palsu. Kita jebak dia," kata Raka. Mereka menuangkan ramuan hijau ke dalam mangkuk besar, lalu menambah cabai dari dapur, daun jelatang, dan setetes air liur kucing. Mereka mencampurnya hingga mendidih. Lia menemukan topi rancing penyihir dan memakainya. Raka bersembunyi di balik lemari. Saat penyihir bangun karena bau aneh, ia melihat Lia berdiri di dekat tungku tertutup kabut tipis dari ramuan. Tapi karena topi terlalu besar, wajah Lia tidak terlihat. "Apa yang kau lakukan dengan ramuanku?" teriak penyihir.
Dengan suara berat, Lia pun berpura-pura menjadi penyihir lain. Aku datang untuk mengambil kekuatanmu, penyihir tua. Ramuanmu sekarang milikku. Dia pun panik. Tidak boleh. Ia berlari ke arah Tunggu dan tanpa sengaja meminum ramuan palsu yang sudah dipersiapkan Raka dan Lia. Beberapa menit kemudian, tubuhnya mulai mengecil, rambutnya rontok, dan dia berubah menjadi seekor kodok hijau dengan suara serak. Krak! Katanya melompat dari jendela dan menghilang di kegelapan. Dengan hati-hati, Raka dan Lia keluar dari rumah sihir. Kabut perlahan memudar dan bintang-bintang mulai terlihat di langit. Tak lama kemudian, mereka menemukan jalan setapak yang menuju desa. Di kejauhan terdengar suara orang-orang mencari dengan lentera. Raka, Lia, teriak ibu mereka. Keduanya berlari, menangis, dan memeluk ibu mereka erat-erat. Malam itu, mereka tidur dengan selamat di rumah. Dengan satu pelajaran berharga, hutan adalah tempat yang harus dihormati, tapi keberanian dan kecerdikan bisa menyelamatkan mereka dari bahaya sebesar apapun.